to recruitment. Rekrutmen merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan guna untuk menarik pegawai baru dengan tahapan dimulai dari identifikasi, evaluasi sumber-sumber penarikan pegawai, ada juga menentukan kebutuhan pegawai selama di perusahaan, proses seleksi, proses orientasi, sampai dengan penempatan pegawai. Seleksi merupakan serangkaian daripada proses rekrutmen. Proses seleksi itu sendiri dimulai dari tahapan pemilihan pelamar melalui identifikasi atau CV, sampai pengambilan keputusan pelamar mana yang diterima atau yang akan diloloskan. Orientasi merupakan serangkaian dari proses rekrutmen dan juga harus dilakukan karena dalam proses atau orientasi ini, pegawai akan mengenal lebih dalam visi misi dari perusahaan, lingkungan kerja, tugas dan kewajibannya, serta budaya yang ada dalam perusahaan tersebut. Position atau placement. Penempatan merupakan tahap terakhir dari serangkaian proses rekrutmen. Penempatan adalah penetapan tugas untuk pegawai baru atau penugasan baru untuk pegawai lama sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Terima kasih Pak Rasul sudah menyempatin waktu buat kami tanya-tanya hari ini. Ya. Kita langsung ke pertanyaannya Pak ya. Untuk kalau tahu Bapak sebagai apa dari Kepala Operasional Satu Surabaya. Oh gitu. Kalau tahu dari sekarang ada berapa cabang Pak? Total kita per hari ini ada 5. Jadi 4 di Jakarta, 1 di Surabaya. Oh gitu, ya, 5 Pak. Tahun ini udah mau ke 6 kan. Gitu. Jadi juga lumayan cukup besar kan bisa dibilang Pak ya. Iya, lumayan. Jadi kalau gitu kan otomatis kan juga banyak banget kan rekrutmennya, berarti juga sering melakukan rekrutmen buat lewat pegawai baru gitu Pak ya. Ya. Jadi kita langsung ke pertanyaan aja Pak. Ya. Jadi ada 2, kita mainly sih dari 2 cara ya. Dari pertama itu kita melewati rekomendasi karyawan internal, berarti seperti semacam employee referral. Jadi karena semua employee yang kita sudah pilih kan sudah melewati proses-proses pemilihan, jadi referral dari employee kita itu biasa kita merasa lebih reliable lah. Jadi sebenarnya saya sih jujur lebih suka yang cara pertama, dan banyak yang dapat karyawan baik ya dari cara employee referral ini. Nah, cara kedua adalah pemasaran iklan, ya pasti di website atau di koran atau di recruitment agency. oh berarti ada 2 rekrutmen Pak ya, kayak Iya. ada yang rekomendasi dari orang-orang lama Ya, atau itu yang kita prefernya pertama kita prioritasin yang dari referral dulu. oh berarti kita Ya. berarti prioritas yang dari orang dalam dulu kayak Dalam dulu ya, dulu. apakah ada kenal, kamu kenal kayak siapa nggak yang kerjanya kinerjanya baik. Oh, Nah, gitu. kita pertama sih mulainya dari situ dulu. Saya lebih suka dari sana dulu. Tapi ya jelasnya ada backupnya kita ya. Backupnya kita adalah yang melewati website atau pemasaran. Oh, gitu. Jadi udah pasti kita harus lihat dari CV-nya ya. Dia punya work experience itu seperti apa. Saya mau tahu dia punya skill itu apa aja. Penampilan udah pasti karena kita kan di dalam food and beverage ya. Tapi kalau untuk lihat juga untuk posisi yang mana. Kalau untuk yang dapur mungkin kurang penting. Tapi kalau yang di depan yang seperti kasir itu juga sangat penting. Dan juga pas ketemu tuh aku mau tahu juga cara penampilan dia, cara dia jawab interview questionnya saya gitu. Nah, dari sana
saya bisa tahu tuh dia itu kayak gimana kira-kira. Hambatan ya mungkin untuk sekarang yang paling update itu ya karena corona ya. Corona udah pasti itu hambatan terbesar adalah ya kita harus cek dulu kesehatan karyawan tersebut, itu juga hambatan yang besar. Ada yang kita sudah cocok nih, kita sudah seleksi, contohnya pas kita prosesin dia untuk tes kesehatan, untuk swab PCR semacamnya, contohnya fail, gagal, dia positif, ya jelas kita tidak bisa. Padahal mungkin kita sudah perlu ya, sudah urgent perlu, tapi karena kesehatan jadinya kita dengan sayangnya tidak bisa menerima karyawan itu. Nah, itu hambatan pertama. Hambatan kedua ya ada yang nggak sesuai ekspektasi, jadi interview bagus, tapi pas dia mulai kerja, yang lagi trial atau lagi training, taunya nggak sesuai. Apa yang dari CV, dari yang dia interview itu nggak sesuai. Nah, ada juga yang PHP, jadi sudah oke nih, semua udah oke, tiba-tiba nggak datang aja anaknya. Nah, ada juga hambatan seperti itu. Dan yang terakhir ya soal nego gaji lah. Jadi kita sudah puas dengan kandidat ini, tapi pas lagi nego gaji dia mungkin bisa minta ketinggian dan dia sampai nggak mau kompromi dan ketemu di tengah gitu. Itu juga hambatan. Ada juga yang paling terakhir, tapi itu lebih jarang. Yang hambatan lebih besar itu yang tadi, poin yang tadi saya bilang. Sistem rekrutmen ya pertama ya kita harus tahu dulu posisi apa yang kita cari ya. Udah tahu posisi apa yang kita cari, kita juga udah harus tahu nih mungkin apakah posisi tersebut karena ada employee yang lama keluar dan perlu urgent. Jadi kita udah harus tahu time frame-nya. Oh, kita perlu karyawan ini dalam berapa lama? Kalau dalam sebulan atau dalam ini ya kita proses sesuai waktu yang dibutuhkan ya. Jadi pertama adalah ya kita dari referral dulu yang tadi saya bilang ya, referral dari employee dulu, langsung dikenalkan, ayo kapan langsung ketemu, atau dari website dari agency saya langsung dikontak ya kan Pak, sekian-sekian mau ketemu. Nah mulai dari sana dulu interview, dan biasa interview itu 2 kali. Jadi pertama itu perkenalan, saya lihat CV dulu, langsung nanya soal CV-nya, langsung kita ada company punya interview question ya, yang kita perlu nanya semuanya. Terus kita juga foto orangnya supaya saya dan partner saya bisa seleksi. Terus habis itu baru tahap terakhir, kalau kita sudah puas, sudah nego gajinya sudah oke, baru interview yang terakhir untuk kayak briefing lah, prosesnya mau masuk Torio ini gimana, kasih tahu dia jadwalnya dia gimana. Biasanya tuh kita sebulan trial dulu sampai nanti jadi karyawan tetap, tanda tangan kontrak. Ya, jadi udah pasti kita udah masuk ya, masuk ke company, sudah pasti langsung ketemu dengan kepala operasional, atau mungkin kalau saya tidak ada mungkin bisa dibimbingi oleh senior staff dulu ya. Tapi biasanya yang saya suka mulai itu udah pasti dengan visi-visi company dulu. Kita itu siapa sih, ada apa aja, kita tujuan apa aja, makan kita tuh kayak apa aja. Nah sesuai dengan posisinya ya, kalau kasir saya langsung kasih tahu kultur dan policy lah untuk di pekerjaan itu. Kalau kasir ya soal kasir, kalau helper dan dia langsung kasih tahu soal SOP dan jadi biasa mereka akan melewati 1 bulan lah training orientation ini. Jadi di sana kita bisa lihat apakah dia sesuai. Jangan nanti bilangnya dia sudah handal dengan memakai pisau, ataunya dalam dapur kaku gitu. Nah dalam 1 bulan itu kita bisa lihat gitu, apakah orang ini benar yang sesuai interview
Apakah dia bisa cepat menyerap SOP, bisa cepat menyerap informasi, dan juga paling penting sebenarnya lihat dia sama interpersonal sama staff-staff yang lain itu gimana. Ya, jangan cuman karena kerjanya baik, tapi kelakuan sifatnya kayak kurang enak gitu sama staff yang lain. Itu juga saya suka nilai sih dalam orientasi 1 bulan. Oh, itu sangat penting ya. Jadi menurut saya tuh setiap orang kan nggak ada yang sempurna, ada kelebihan, ada kekurangannya. Jadi ada yang dimana masuknya dari helper, akhirnya oh kayaknya dia cocok jadi killer, atau sebaliknya ya. Jadi kita harus pintar-pintar aja sih menilai kekuatan, kelebihan dan kekurangan staff itu gitu. Jadi kita bisa pilih. Kalau menurut dia kelebihannya di 1 poin, kita harus bimbing dia dan malah menonjolkan itu. Jangan malah taruh di tempat yang salah. Kalau menurut saya dia lebih bisa jadi leader, orangnya yang lebih bisa outspoken, yang bisa ngomong, yang apa, mungkin saya akan bimbingin dia untuk bantuin pantauin toko atau bagaimana. Tapi kalau dia orangnya lebih pendiam atau lebih apa, ya saya juga harus bimbingi dengan arah yang benar. Oh gitu, berarti kan jadi kayak misalnya tadi dia jual dia dari CV kan, kayak misalnya dia pengalaman kerjanya gini. Iya. Tapi dia saya anggap aja dia fresh graduate, Iya. Habis itu saya minta di grill kan dia juga susah, belum bisa kan gitu. Tapi ada juga yang fresh graduate, maksudnya dia masuk mungkin dengan karakter dia, cara dia ngomong, akhirnya lewat orientasi itu, menurutku juga nggak menutupi possibility bahwa dia bisa langsung dealer sih. Kan maksudnya orang punya ability kan beda-beda. Ada yang fresh graduate tapi kalau emang dia oke, dia udah bisa langsung orientasi itu, maksudnya performance-nya baik, saya sih nggak apa-apa aja kasih dia untuk mencoba begitu. Oh, berarti lebih ke trial dulu Pak ya? Trial itu sangat penting sih. Dalam 1 bulan itu kita benar-benar bisa tahu apakah kaliber seseorang itu sampai mana tuh kita udah bisa. Dengan begitu juga akhirnya kita bisa melakukan penempatan karyawan. Yes. Ya, saya cukup pertanyaan buat hari ini Pak. Ya, makasih sudah nyempetin waktunya hari ini. Ya. Kami dari Universitas Airlangga terima kasih banyak Pak Russell. Ya, udah nyempetin waktu-waktu hari ini. Oke ya, sama-sama. Ya, makasih Pak ya. menyempatkan waktunya untuk bisa kami wawancarai. Baik. Yang pertama-tama, karena house ini kira-kira sudah berdiri sejak kapan ya? Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Oh, iya. Saya dengan Dedi, saya di sini sebagai HR Manager, merangkap juga saat ini sebagai in-charge di Hotel Manager juga. Nah, mohon dengan siapa? Dengan Mbak siapa? Mbak Yasmin ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Yasmin udah hadir di Panahouse tentunya. Kalau kita bicara Panahouse ini sebenarnya kalau mulai dibuka ya beroperasi di bulan Agustus tahun 2020 kemarin. Cuman secara perencanaan kami udah mulai merencanakan bangunan ini mulai dari tahun 2018 akhir. Merencanakan sampai dengan 2019, kanti pembangunan selesai itu di Agustus
2020 kemarin Pak Yasmin. Dari tahun 2020 ya Pak? Iya, 2020 bulan Agustus pas puncak-puncaknya pandemi ya gitu ya. Oh, iya. Iya, habis PSBB. Enggak. Iya. Dari 2020 itu pasti sudah melakukan beberapa kali rekrutmen pasti ya Pak? Ya, jadi gini, kami pada saat sebelum buka, kita kalau standar hotel itu memang kita harus melakukan rekrutmen itu paling tidak 6 bulan sebelum dibukanya hotel tersebut. Jadi kita persiapkan ya, karena itu kan masa-masa persiapan menjelang buka, mulai dari sisi operasional, kemudian dari sisi keuangan, bagian keuangan, sales marketing segala macam. Metode yang kami lakukan pada saat itu karena kita rekrutmen itu sebenarnya sudah kita lakukan di bulan November 2019. Pada saat itu kita metodenya dengan kita punya satu grup ya, dan juga ada sosial media juga sih, kayak LinkedIn kayak gitu. Kemudian kita punya komunitas grup hotelier kayak gitu, kita memanfaatkan link, memanfaatkan networking sih. Rekrutmen ya, bukan post berarti ya? Bukan post. Ya memang kita sempat post itu di Infolocker kalau nggak salah ya. Kalau nggak Infolocker atau hotel, waktu itu hotel job ya, job search ya, hotel job search gitu. Jadi seperti itu sih. Kita lebih ke media sosial sih ya. Kalau proses rekrutmen sebenarnya kita tidak ada kriteria khusus ya, artinya tidak harus yang sudah berpengalaman. Kita pada saat itu juga membuka yang untuk open fresh graduate. Kita buat open recruitment juga yang untuk fresh graduate, artinya kita memang ingin develop SDM kita secara mandiri ya, artinya karena konsep hotel ini kan berbeda, konsep propertinya sendiri berbeda dengan umumnya hotel-hotel yang lain. Nah, family sekali. Kemudian kita juga konsepnya adalah homey. Kita konsepnya adalah homey, sehingga kita tetap memberikan pelayanan terbaik, tetapi memberikan kesan seperti di rumah, memberikan kesan yang artinya yang tidak terlalu formal, tetapi tetap kita profesional dalam hal pelayan. Lebih ke situ sih, lebih ke membentuk suatu emosional dengan tamu supaya lebih nyaman aja di kami, supaya seperti mereka itu seperti di rumah sendiri. Artinya sebagai second home ya, second home buat tamu-tamu dari Surabaya. Jadi itu sih, jadi metode kami pada saat rekrutmen kita banyak menggunakan sosial media dan kriterianya nggak ada kriteria khusus. Pada saat rekrutmen hambatannya sebenarnya boleh dibilang nggak ada sih Pak, nggak ada. Jadi ya kita lancar aja. Memang animonya cukup lumayan banyak. Sedangkan kami ini kan properti kecil, sehingga sebenarnya rasio daripada tenaga kerja atau manpower atau SDM-nya sebenarnya tidak terlalu banyak juga yang kami butuhin. Tetapi animonya yang pada saat itu ingin bergabung dengan kami itu cukup besar. Sehingga kita benar-benar ya kita melakukan 2 atau 3 kali proses screening ya. Pertama screening secara berdasarkan aplikasi atau lamaran yang kita terima, berkas-berkas lamaran itu kita bacain satu persatu tuh. Tapi kita bagi per departemen. Nah, kita screeningnya di sana yang awal. Nanti setelah yang tersaring sampai dengan segmen kedua itu kita lakukan namanya pada saat itu lebih ke arah tes wawancara lah ya, tes wawancara. Baru setelah itu yang sudah wawancara lulus kita screening lagi waktu itu apakah benar-benar sesuai dengan yang diinginkan bekerja di divisinya itu pada saat itu. Jadi gitu sih. Proses orientasi itu sebenarnya wajib malahan, wajib. Jadi kalau di kami, kalau untuk hotel tentunya proses rekrutmen pada saat setelah
proses rekrutmen selesai dan kita sudah terbentuk yang namanya organisasi di dalam struktur organisasi perusahaan itu, wajib semua yang sudah direkrut, yang sudah bergabung dengan kami, itu wajib melakukan orientasi. Orientasi itu artinya supaya mereka lebih mengenal secara detail, secara mendalam tempat kerja mereka tentunya. Tempat kerja mereka baru secara itu khusus ya, baru secara umumnya secara keseluruhan hotel ini gitu. Masa orientasi sih sebenarnya tidak terlalu lama. Kami membutuhkan waktu paling enggak ya sekitar 5-6 hari lah. Ya 1 minggu lah ya, 1 minggu. Jadi pengenalan awal sih lebih ke. Nah, cuman orientasi itu ada 2 ya, Mbak ya. Ada orientasi secara fisik bangunan atau secara lingkungan kerja. Kemudian kita juga masa orientasi berkenaan dengan visi-misi kita. Visi-misi, kemudian yang namanya filosofi perusahaan, ya kan, kita harus menjiwai dulu hal itu supaya apa, kita menjadi mempunyai semangat dan pada tujuan yang sama, ya, seperti itu. Jadi brainstorming lah ya, lebih ke arah situ sih, lebih ke arah brainstorming. Nah, kalau untuk positioning yang pasti kita dari sisi kemampuan ya, dari kemampuan personal itu sendiri. Kemudian kalau untuk fresh graduate artinya kita harus mempunyai screening kepeminatan. Karena kadang-kadang fresh graduate itu kan umum ya. Artinya mereka memang dari sekolah yang memang mempunyai keahlian khusus atau vokasi. Tapi mereka juga masih bingung. Passion mereka masih di mana? Kepeminatan mereka itu di mana? Nah, itu yang kita ada extra effort tuh di situ. Untuk yang fresh graduate. Ada sesuatu yang harus kita lakukan yang tidak biasa dengan yang sudah punya pengalaman. Kalau yang sudah punya pengalaman biasanya kita lebih melihat dari sisi experience-nya mereka ya, experience, kemudian kemampuan pasti di bidangnya itu pasti, kemudian secara lebih ke referensi lah ya. Referensi itu di tempat kerjanya yang lama si personal ini seperti apa, itu kita cross. Artinya itu cross reference kita lakukan itu kalau yang sudah punya pengalaman. Jadi tidak seperti-merta kita ada satu kandidat atau personel gitu yang sekiranya bagi kita secara letter luck ya, secara CV-nya bagus gitu kan, punya pengalaman di mana-mana. Tapi kita juga yang melakukan yang namanya cross reference. Makanya dia pernah bekerja di suatu perusahaan A. Ya kita paling tidak menggali dari figur si personal ini di tempat kerja yang lama seperti apa gitu. Yang fresh graduate bahkan dibantu menemukan ya, kalau fresh graduate kita arahkan ke peminatan, lebih ke arah sana sih, lebih ke arah ke screening ke peminatan. Makanya mereka baru lulus, tapi memang mereka dari sekolah keahlian atau vokasi gitu kan. Cuman kita harus arahin, Anda ini passionnya di mana gitu kan, jangan sampai nanti pada saat kita artinya tidak menanyakan atau tidak melakukan hal-hal screening kepeminatan, mereka juga tidak bisa memberikan effort kerja, dedikasi kerja, etos kerja yang maksimal juga artinya. Lebih ke arah nyamannya dulu. Ya, lebih ke arah nyamannya dulu gitu. Karena dimanapun kita bekerja itu harus ada rasa itu dulu ya, harus ada nyaman, enjoy. menarik sekali Bang. Terima kasih banyak Mbak Yasmin. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih sudah hadir di Mana Host. Terima kasih sudah menghubungi kami. Jangan bosen-bosen. Dari 2 bidang yang kami riset melalui wawancara secara langsung, yaitu F&B oleh Torio dan Hospitality oleh Panahos, dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, rekrutmen dimulai dari internal rekrutmen, yaitu berupa link group atau kerjasama dan dari karyawan lama. Namun juga mereka membuka external rekrutmen seperti iklan pamflet yang ada di media-media sosial. Dan yang kedua yaitu selection
mencari tahu posisi yang dibutuhkan, lalu mereka proses seleksinya dimulai dari identifikasi atau CV calon pegawai, skill, attitude, wawancara, dan lain-lain sebagainya. Nah, di Panahouse ini mereka melakukan proses wawancara hingga 2 kali untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan departemen tersebut. Dan yang ketiga yaitu orientation. Bagi kedua bidang masa orientasi sangatlah wajib dan sangat penting. Orientasi dimulai dari pengenalan company profile, visi misi perusahaan, filosofi perusahaan, bagaimana ia di lingkungan kerja atau personal branding dengan rekan kerja lain. Di Torio memiliki masa orientasi kurang lebih selama 1 bulan dengan didampingi kepala OP atau senior staff. Sedangkan untuk di Panahouse cukup dengan 6 hari saja. Dan yang terakhir yaitu position atau placement. Penempatan ini sangatlah penting untuk pelaksanaan kinerja yang baik. Penempatan berdasarkan passion juga dilihat dari kelebihan dan kekurangan pegawai. Untuk fresh graduate, baik Panahouse maupun Torio, mereka sangat-sangat bisa mengarahkan fresh graduate ini untuk bekerja agar lebih baik.